Selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi dalam IMPA Online tanggal 30 Agustus 2020. Hari ini Kak Valen gak sendirian. Kak Valen ditemani oleh dua teman kita. Ada Felis dari Rayon Ampera dan ada Lioni dari Rayon Cikijang. Kak Valen juga ditemani oleh Kak Sasi, Kak Loni, Kak Novi, dan Kak Obed sebagai tim multimedia. Ayo yang di rumah pasti pada semangat kan? Ayo kakak undang berdiri. Sebelum mulai kita yel-yel dulu ya. IMPA Online. Yes, yes, yes. Tuhan Yesus luar biasa. Bagus adik-adik. Nah, biar lebih semangat lagi nih, kita mau bernyanyi bersama-sama. Saya senang jadi anak Tuhan. Yang di rumah pakai gerakan ya adik-adik. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Kita angkat pujian dari Kidung Ceria 151. Aku bersukacita. Pakai gerakan ya. 1, 2, 3. Aku bersukacita. Aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Sekali lagi lebih semangat. 1, 2, 3. Aku bersukacita. Aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberi kami nafas hidup, kesehatan untuk kami boleh beribadah bersama teman-teman di rumah masing-masing bersama kakak Layan melalui IMPA Online ini. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati kakak Layan dan berkati kami anak-anak-Mu Tuhan untuk dapat penuh hikmat
mengikuti IMPA secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Setelah pembacaan Mazmur, mari kita meresponnya dengan Kidung Ceria 135, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami dengar nanti Tuhan, tidak hanya kami dengar saja, tapi firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah juga Tuhan Kaloni yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amsal 3 ayat 13-20. Berkat dari hikmat. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kuinginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran, dan awan menitikan embun. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yang tadi telah sama-sama kita baca, terambil dari kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan yang ke-20. Dengan perikopnya, berkat dan hikmat. Adik-adik, kitab Amsal ini dikenal sebagai kitab atau buku pedoman hikmat agar umat dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena dari pasal pertama aja kita sudah diingatkan untuk hidup takut akan Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, siapa yang punya gadget atau laptop atau mungkin tab? Semua punya. Biasanya nih, adik-adik gunakan untuk apa sih benda-benda digital yang adik-adik miliki? Belajar online, terus ibadah online, apalagi main game, chatting dengan teman, atau sekarang yang lagi viral, lagi tenar adalah bermain TikTok. Pada adik-adik nih, mana yang lebih banyak adik-adik lakukan dengan benda-benda digital yang adik-adik miliki? Karena ketika kita menggunakan benda-benda tersebut, kita juga harus meminta hikmat dari Tuhan. Loh kok minta hikmat dari Tuhan? Kenapa Kak?
Ini kan gadget aku, ini laptop aku, ini tab aku. Hadiah dari tanteku waktu aku ulang tahun. Ini kan mama papaku yang beli. Adik-adik, kenapa kita harus selalu meminta hikmat Tuhan? Agar kita dapat menggunakan benda-benda itu dengan bijaksana. Menggunakan dengan benar sehingga baik untuk adik-adik juga. Dalam penggunaan benda-benda ini, yang paling perlu kita perhatikan adalah kita yang menguasai benda-benda digital ini. Baik itu gadget, laptop, ataupun tab yang kita miliki. Jadi kita harus menguasai. Ada yang tahu nggak kenapa? Kalau 3 benda ini yang menguasai, pasti adik-adik lupa waktu. Udah asik main game, adik-adik tidak ingat untuk belajar. Udah chatting dengan teman, adik-adik tidak ingat untuk makan. Bermain TikTok, adik-adik lupa untuk berdoa. Adik-adik lupa istirahat. Karena apa? Ketika kita main, tanpa hikmat Tuhan kita menjadi asik. Wah, kita mau berhenti kok semakin asik. Apalagi kalau main game tuh. Wah, dikit lagi kak, dikit lagi mak. Aduh, tanggung nih, aku udah mau menang. Jadi waktu mamanya panggil, Tata, ya elah mak, entar dulu tanggung nih. Padahal maksud mamanya baik, mengingatkan untuk belajar, makan, atau istirahat. Tapi karena kita dikuasai oleh benda ini, kita lupa semuanya itu. Dalam firman Tuhan hari ini, kalau kita lihat di ayat yang ke-13, di situ dibilang, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ketika kita berhikmat, kita bisa menguasai diri kita. Ketika kita berhikmat, kita bisa mengikuti kehendak Tuhan. Dan ketika kita berhikmat, kita bisa mengatur semuanya, sehingga kita juga menjadi orang yang pandai, orang yang takut akan Tuhan, orang yang taat kepada orang tua. Karena kalau benda-benda ini yang kuasai, kita tidak dengar apa yang mama papa kita katakan. Kita juga bahkan nggak sadar kalau ada orang yang bolak-balik di depan kita karena keasikan kita. Jadi adik-adik, marilah kita minta hikmat Tuhan dan andalkan Tuhan selalu, sehingga kita bisa menguasai dan mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Dan kita hidup berbahagia karena memperoleh kepandaian dengan hikmat yang Tuhan berikan. Amin. Adik-adik, kita akan mendengar puji-pujian dari Kidung Ceria nomor 90, Tuhan Yesus sayang padaku. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Yesus sayang padaku,
Adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau telah memberkati IMPA online kami dari awal, pertengahan, hingga nanti pada akhirnya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk kami para anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah. Berkatilah kami ya Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami kepintaran dalam pelajaran kami. Tuhan, kami tahu saat ini kami anak-anak-Mu masih belum bisa belajar ke sekolah, tapi kami belajar secara daring di rumah. Tuhan, walaupun kami belajar secara daring, tapi kami tahu Engkau selalu memberikan kami kepintaran sehingga kami dapat mengerti setiap pelajaran yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru kami Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk orang tua kami, untuk mama papa kami, untuk keluarga kami. Berikanlah mereka kesehatan, rejeki, dan kesabaran ya Tuhan dalam mengajar kami di rumah sebagai pengganti Bapak dan Ibu guru kami di sekolah. Tuhan, kami mau berdoa untuk kakak layan kami juga ya Tuhan. Berikanlah kakak layan kami kerinduan untuk mau melayani dalam IMPA online setiap minggu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami tahu saat ini bangsa dan negara kami sedang mengalami pandemi. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami, memberkati Pak Presiden sampai ke jajaran bawah. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kesabaran ya Tuhan dalam menghadapi situasi yang ada saat ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, secara khusus untuk gereja kami GPIB Petra Jakarta, dan juga berkatilah Gereja Bethesda dan Pospel Marunda. Berkati pendeta, majelis, presbiter, para komisi, dan pelkat yang ada dalam gereja kami Tuhan, sehingga kami dapat melayani secara baik seturut dan kehendak Engkau. Berkatilah juga Tuhan jemaat-jemaat yang ada di gereja kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk tim garda terdepan ya Tuhan, untuk para dokter, para perawat yang saat ini sedang menangani pasien COVID-19. Berkatilah mereka ya Tuhan, berikanlah mereka ekstra kesabaran, rendah hati dalam merawat para pasien. Begitu juga untuk para pasien ya Tuhan, berikan mereka semangat agar mereka dapat sembuh sedia kala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam 1 minggu kami ini. Kami juga menyerahkan 1 minggu kami ke depan Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mendengar puji-pujian. Kanovi mau ajak adik-adik untuk menyanyi dari Kidung Cerita nomor 36. Kita menyanyi lagu Yang Jagaku Selalu bait 1 dan bait 2.
yang beri badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Adik-adik, impak kita pada minggu pagi hari ini sudah selesai. Bagi adik-adik yang ingin bergabung dalam IPA online minggu depan, harap untuk menghubungi kakak Layan di Rayon setempat. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri impak kita, Kak Valen masih mau mengingatkan adik-adik nih. Yang pertama, kakak mau agar adik-adik tetap stay at home, tidak keluar rumah. Yang kedua, wajib memakai masker apabila adik-adik memang harus keluar rumah. Yang ketiga, harus rajin cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, harus berolahraga. Yang kelima, makan makanan yang bergizi, makan sayur, makan buah, minum vitamin. Yang keenam, harus cukup waktu untuk beristirahat ya adik-adik. Yang ketujuh, social distancing, jaga jarak. Dan yang terutama, jangan lupa ya adik-adik, kita bertemu lagi dalam IPA online minggu depan. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.